Nah. Udah ya? Udah, Ham? Udah, Dewi? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok 5 dari tugas terintegrasi. Saya Presti Ambarwati dari kelas 3 Logistik C dan Irham. Dan saya Muhammad Irham Juandri dari Logistik C juga. Di sini kami akan mempresentasikan untuk tugas kemajuan 2. Judul tugas terintegrasi kami adalah pemodelan sistem proses inbound pada PT Pos Logistik Cabang Batam. Jadi untuk bab 2-nya ini yang pertama adalah flowchart metode penelitian. Jadi penelitian kita itu yang pertama untuk pemula itu ada perumusan masalah. Nah, jadi perumusan masalah dari kasus kami adalah bagaimana penerapan model antrian pada kegiatan penerimaan barang atau proses inbound di gudang PT Pos Logistik Indonesia Cabang Batam. Kemudian untuk selanjutnya kita menentukan apa sih tujuan penelitian ini. Nah, untuk tujuannya itu adalah untuk menghasilkan model antrian pada kegiatan pelayanan penerimaan barang di gudang PT Pos Logistik Indonesia yang optimal untuk Cabang Batam. Selanjutnya ada studi pustaka. Kemudian setelah itu kita pengumpulan data. Nah, pengumpulan data ini pengumpulan data ini kami lakukan secara online dengan menghubungi salah satu karyawan di PT Pos Logistik Indonesia Cabang Batam. Kemudian data yang kami kumpulkan adalah data mengenai waktu pelayanan di proses inbound. Kemudian setelah data dikumpulkan, maka kita ke pengolahan data. Selanjutnya, dari data yang sudah diolah, menggunakan AnyLogic, itu kami analisis, kemudian beri kesimpulan dan sarannya. Dan selesai. Selanjutnya, ini untuk pengumpulan data dan pengolahannya. Jadi, di sini tuh kita mengumpulkan data bongkar muat truk. Ini dari tanggal 15 sampai dengan tanggal 29 di bulan Oktober tahun 2018. Kemudian yang kedua itu ada data pemindahan palet ke staging area. Itu juga sama dari tanggal 15 Oktober sampai dengan 29 dan didapatkan untuk rata-rata pelayanan bongkar muat itu adalah 74,07 detik. Dan untuk rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk pemindahan palet ke staging area itu 63,73 detik. Selanjutnya, kami mengumpulkan juga data untuk cek fisik muatan. Itu sama dari tanggal 15 sampai dengan tanggal 29. Dan untuk waktu pelayanannya itu rata-rata 51,47. Kemudian untuk pemindahan palet ke ISO itu rata-rata pelayanannya adalah 66,20. Nah, selanjutnya dari data yang sudah kami dapatkan ini, kami membuat CLD. CLD akan disampaikan oleh Saudara Irham. Jadi CLD itu atau casual loop diagram itu diagram sebab akibat. Dan di sini tuh dapat dilihat dari kita tuh memecahkan sesuatu dari faktor-faktor yang ada di sini. Dan di sini tuh di LD ini dapat dilihat ada bongkar barang, juga pemindahan barang ke staging area menuju ke fisik muatan. Dan bongkar barang ini tuh value-nya itu 74,7 serta persediaan
barang ke staging area itu nilainya itu 63,73 dan menuju ke fisik muatan, dan dicek fisik muatan ini tuh diolah dengan rumus jadi bongkar barang ditambah dengan pemindahan. Lalu di sini tuh ada juga jadi dari cek muatan ini ke kemana ini? Total waktu pelayanan. Total waktu pelayanan ini dipengaruhi juga oleh pemberian nomor lokasi, pemindahan ke file, serta peletakan file ke rak. Dan masing-masing dari itu juga mengandung value. Dan dari total waktu pelayanan ke arah penambahan barang di gudang. Dan di penambahan barang di gudang ini juga dipengaruhi oleh, bisa dilihat, barang dari luar gudang serta barang yang di dalam gudang tersebut. Dan masing-masing juga mengandung value atau nilai tersendiri. Serta dan barang dari luar gudang dipengaruhi oleh penambahan barang dari truk serta dari kapasitas dan juga jumlah truk. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya setelah CLD, maka kita tuh membuat flow diagram atau SFD. Jadi di sini tuh stoknya yang pertama ada barang dari luar gudang, kemudian ada flow di sini penambahan barang di gudang. Dan penambahan barang di gudang ini dipengaruhi oleh total waktu pelayanan dibagi dengan ditambah dengan ini apa namanya barang yang ada di gudang. Selanjutnya di sini ada juga stok barang di gudang. Kemudian di sini terdapat beberapa parameter. Yang pertama ada parameter barang di sini, bongkar barang itu dengan waktu pelayanannya 74,07. Kemudian ada juga pemindahan barang ke staging area, itu waktu pelayanannya adalah 63,73. Dan cek fisik muatan di sini dimasukkan juga. Selanjutnya ada juga pemberian nomor lokasi barang. Nah, ini tuh jadi total waktu pelayanan untuk proses inbound ini dari beberapa ini didapatkan dari jumlah rata-rata prosesnya. Kemudian dari total ini tuh digunakan untuk penambahan barang di gudang ditambah dengan barang dari luar gudang untuk mengisi stok di barang di gudang. Nah, untuk penambahan barang dari luar gudang ini ada penambahan barang dari truk. Di sini menggunakan kapasitas barang dari truk. Kemudian ada parameter yang mempengaruhi itu adalah kapasitas truk dan jumlah truk. Untuk kapasitas barang dari truk ini rumusnya adalah kapasitas truk dikali dengan jumlah truknya. Kemudian digunakan untuk proses penambahan barang dari truk ke luar gudang. Selanjutnya. Dan dari hasil tadi didapatkan skenario dan hasil simulasi. Jadi menurut kami skenario dari model AniLogic yang telah dikerjakan itu barang sampai lalu diadakan kegiatan bongkar barang. Habis itu melakukan pemindahan barang ke staging area untuk dilakukan fisik muatan. Setelah itu kita memberikan nomor lokasi barang-barang yang tadi, habis diberikan nomor, itu kita melakukan kegiatan pemindahan palet ke L, dan setelah itu melakukan peletakan palet ke rak. Habis kegiatan itu, kita akumulasikan ke total waktu pelayanan. Habis diakumulasikan, kita tambahkan juga dengan barang yang ada di gudang. Setelah itu, penambahan barang di gudang ini merupakan penambahan antara barang yang dari luar gudang tersebut yang tadi, yang dari truk, serta yang ada di dalam gudang tersebut. Dan truk itu membawa barang
dengan jumlah masing-masing 180 dan kapasitas yang berjumlah 200 truk yang datang. Selanjutnya. Dan ini simulasinya dapat dilihat sendiri. Jadi bongkar barang itu value-nya 74,07. Habis itu ada yang pemindahan barang ke staging area ada 63,6373 dan lain-lainnya. Lanjut. Ini hasil dari analisisnya. Jadi langsung 200 truk yang datang. Dikarenakan kalau langsung 200 itu akan mendapatkan penumpukan. Jadi harus bertahap. Jadi yang datang itu harus bertahap supaya tidak terjadinya penumpukan yang mengakibatkan telat dan juga di dalam juga berantakan sistemnya. Jadi jangan itu deh. Itu saja dari kelompok kami. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.